Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di akhir zaman terdapat golongan manusia yang paling buruk. Orang-orang dalam golongan ini akan mengalami masa paling buruk, terlebih lagi di saat kiamat tiba. Lalu siapa yang termasuk golongan ini? Setiap manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk mulia dan berhati bersih. Sesungguhnya manusia dilahirkan itu dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan ajaran melalui utusannya untuk selalu taat terhadap segala perintah maupun menjauhi segala larangannya. Tetapi tidak dipungkiri, ada sebagian dari mereka tak bisa menahan hawa nafsunya. Hal itu kemudian membuatnya melanggar larangan Allah sampai yang harusnya dijauhi. Mereka kemudian semakin terjerumus ke jurang dalam dosa, di mana telah mereka ketahui konsekuensinya. Sahabat beriman, ada golongan manusia ini seperti yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana telah mengkategorikan beberapa golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat. Berikut golongan orang yang paling hina dan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah manusia yang ditakuti karena kejahatannya. Salah satu golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah mereka yang ditakuti orang lain karena kejahatannya. Hal ini dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kejahatannya." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, orang yang menggadaikan akhiratnya untuk urusan dunia. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat lainnya adalah orang yang menghancurkan akhiratnya demi merebut harta dunia milik orang lain. Hal ini bersandar pada hadis yang berasal dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, suami atau istri yang mengumbar urusan ranjangnya. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah suami yang mengumbar urusan ranjangnya kepada orang lain. Hal ini dijelaskan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam Syarhil Yahtali bil Ilmi. Dikatakan, seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan istrinya pada malam hari, kemudian pada pagi harinya ia menceritakan apa yang telah diperbuatnya kepada manusia lain, maka dia termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Keterangan tersebut bersandar pada sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya, kemudian ia menyebarkan rahasianya apa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Kemudian yang keempat, orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Imam Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim mengatakan, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Ia menukil sebuah hadis yang menyebutkan, sesungguhnya orang tua renta berkata, "Aku pernah mendapati manusia mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah." Selanjutnya, keadaan semakin gawat dan kondisinya semakin bertambah serius
sehingga zikir kepada Allah di bumi ditinggalkan dan dilupakan secara keseluruhan, sehingga tidak lagi dikenali di bumi. Itulah seburuk-buruknya manusia dan pada mereka kiamat terjadi. Dalam hadis lain disebutkan, kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia jahat. Dalam lafaz lain, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Dalam hadis Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, manusia semakin bertambah kikir, zaman semakin bertambah keras, dan kiamat tidak terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la al-Mausuli. Sahabat beriman, itulah golongan orang yang paling hina dan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.